Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran seni budaya SMK kelas 10 pada KD 3.4 yaitu jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara part 3 yaitu tentang seni musik Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 3.4 yaitu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. 4.4 memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Yang kedua, memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Musik Nusantara adalah musik yang berkembang di seluruh wilayah kepulauan dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Musik Nusantara tersebar hampir di seluruh pelosok negeri dan masing-masing daerah itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perkembangan seni musik Nusantara. Yang pertama, masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, musik dipakai sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat. Dalam beberapa kelompok, bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Instrumen atau alat musik yang digunakan pun umumnya berasal dari alam sekitar. Kemudian yang kedua, masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini berkembanglah musik-musik istana khususnya di daerah Jawa ya. Saat itu musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan sebagai sarana hiburan para tamu raja. Musik istana yang berkembangnya itu adalah musik gamelan. Musik gamelan ini terdiri dari 5 kelompok ya, yaitu kelompok balungan, kelompok pimbingan, kelompok pencon, kelompok kendang, dan kelompok pelengkap. Kemudian yang ketiga, masa setelah masuknya pengaruh Islam. Selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka ini berupa gambus dan rebana. Dari proses itulah muncul orkes-orkes gambus di Nusantara hingga saat ini. Yang keempat yaitu masa kolonialisme. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia itu membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Nah, para pendatang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri merekanya masing-masing ya, seperti biola, cello, gitar, seruling atau flute, dan ukulele. Mereka pun membawa sistem solmisasi dalam berbagai karya lagunya. Itulah masa-masa perkembangan musik modern Indonesia. Saat itu, para musisi Indonesia menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik Barat dan musik Indonesia. Sajian musik itu dikenal dengan musik keroncong. Kemudian yang terakhir ada masa kini. Seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula berbagai jenis musik Barat ya, seperti pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Demikian pula dengan musik-musik negeri India yang banyak dibawa melalui film-filmnya. Dari perkembangan ini, terjadi perpaduan antara musik asing dengan musik Indonesia. Musik India mengalami perpaduan dengan musik Melayu sehingga menghasilkan jenis musik dangdut.
Maka muncul pula berbagai musisi Indonesia yang beraliran pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Berkembang pula jenis musik yang memadukan unsur kedaerahan Indonesia dengan unsur musik barat, terutama alat-alat musiknya. Nah, jenis musik ini sering disebut sebagai musik etnis. Sub yang kedua yaitu fungsi seni musik Nusantara. Yang pertama yaitu sebagai apa fungsinya? Pertama sebagai media pendidikan. Dalam proses belajar, musik sangat berperan dalam pembentukan berpikir kreatif sebagai media pendidikan lagu-lagu dan musik Nusantara ini harus dapat menanamkan jiwa dan budi pekerti yang luhur. Misalnya keagungan Tuhan, cinta orang tua, cinta tanah air, dan perilaku baik lainnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai media hiburan. Dalam media hiburan ini, musik Nusantara menempati ruang yang paling luas, baik dari musik tradisional sampai musik modern. Telah banyak digunakan manusia sebagai media rekreatif untuk melepas kepenatan hidup sehari-hari. Fungsi yang ketiga sebagai media apresiasi. Musik seni adalah musik yang dinikmati semata-mata karena unsur keindahannya. Musik yang digunakan sebagai media apresiasi di wilayah Nusantara sebagian besar masih berkisar pada lagu-lagu seriosa, dikarenakan masih kurangnya apresiasi masyarakat Indonesia terhadap musik seni barat. Yang berikutnya yaitu sebagai sarana tari. Musik dan tari itu merupakan dua hal yang kerap kali tidak dapat dipisahkan ya. Keduanya memiliki pola dan ritme yang sama, sehingga suatu tarian tanpa diiringi irama musik itu akan terasa hampa dan menyulitkan penarinya. Yang berikutnya yaitu sebagai sarana upacara, seperti upacara spiritual, kenegaraan, kematian, perkawinan, dan lain sebagainya. Ada iringan musik dalam suatu upacara itu akan menambah kehikmatan suatu acara tersebut. Fungsi keenam yaitu sarana kreativitas. Kreatif merupakan sifat murni yang ada pada semua individu yang mengiringi kepribadiannya dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Musik dapat dijadikan sebagai wadah pemenuhan kreativitas mereka. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana komunikasi. Musik ini akan menghasilkan bunyi, di mana bunyi itu mengandung pola ritme yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, jika sebuah upacara dilangsungkan, maka akan dibunyikan musik khusus pertanda upacara akan dimulai. Sub yang ketiga yaitu jenis-jenis musik Nusantara. Jenis musik Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu seni musik tradisional dan non-tradisional. Musik tradisional adalah khasanah musik yang ada di negeri kita. Musik tradisional itu tumbuh dan berkembang karena adanya tradisi yang turun-temurun di tengah masyarakat dan dilestarikan sebagai hiburan, kebanggaan, dan untuk memupuk tali persaudaraan. Nah, jenis musik tradisional Indonesia itu ada banyak ya. Ini ada 10 contoh musik tradisional. Musik gambang, musik senandung jolo, musik karawitan. Ini contoh seni musik tradisional ya. Yang kedua yaitu seni musik non-tradisional. Di Nusantara, negeri kita juga berkembang musik yang muncul dari pengaruh musik budaya lain, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada contoh seni musik non-tradisional ya. Ada musik klasik, musik jazz, R&B, keroncong, dangdut, hip hop. Nah, ini contoh seni musik non-tradisional. Sub yang berikutnya yaitu unsur seni musik Nusantara. Ada banyak unsur dalam seni musik ini ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada melodi. Melodi ini merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada dalam seni musik. Melodi terdiri dari pitch, durasi, dan tone. Untuk menghasilkan melodi, para pemusik itu akan menggunakan instrumen seperti gitar, piano, perkusi, dan lain sebagainya ya. Nah, unsur yang kedua yaitu irama atau ritme.
Irama atau ritme merupakan pergantian panjang pendek, tinggi rendah, nyaring lembutnya suatu nada atau bunyi dalam rangkaian seni musik yang dihasilkan akibat pengulangan bunyi. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu birama. Birama adalah unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang secara teratur di waktu yang bersamaan. Birama ini dibagi menjadi dua, yaitu birama bainar, birama yang penyebutnya genap, misal 2/4, 3/4, dan seterusnya. Dan birama ternair, atau birama dengan penyebutnya ganjil, misalnya 2/3, 4/3, dan seterusnya. Kemudian unsur berikutnya ada harmoni, ya. Harmoni merupakan keselarasan paduan bunyi dan dimainkan sebagai iringan musik. Harmoni ini memiliki elemen yaitu interval dan juga akor. Interval merupakan susunan nada yang bila dibunyikan serentak akan terdengar harmonis. Sedangkan akor akan mengiringi melodi harmoni, memberi nilai, bobot, dan bentuk tabuh dalam jalinan sebuah melodi, sehingga harmoni yang baik akan menjadikan sebuah lagu yang indah.